Ini main-main Zulkifli Mansah ini pengalaman anggaran negara ini saya melihat ya. Saya melihatnya main-main dari Zulkifli Mansah ini. Tidak pernah saya temukan gubernur ini kebenekat ini. Informasinya Ada puluhan miliar lagi. Ini kan model baru caranya pemerintahan ini malah melakukan perampokan uang negara ya. Indikasi korupsi di sini. Iya korupsi, menurut saya korupsi Pak. Itu menurut saya. Nah makanya saya untuk membuktikan korupsi atau tidak itu penegak hukum harus buktikan di sana. Kalau menurut saya pertama dia irigasi saya itu tidak pernah bermanfaat kata orang di sana ya. Yang kedua lahirnya nomenklatur irigasi saya itu dari mana gitu. Jangan-jangan ada kerjasama, ada konspirasi jahat antara pemerintah provinsi dan DPRD ini kan di dalam meloloskan anggaran itu. Karena kita tidak mengenal anggaran irigasi CT di Republik yang namanya Indonesia. Ya di Afrika Selatan, ya di India bagian bukan daerah gurun. Bukan daerah gurun kita. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar ini dan ini kita minta penegak hukum karena saya sudah turun itu jelas menurut saya kuat dugaannya. Dugaannya kuat dan tidak kan barang tidak bermanfaat. Saya tanya kepada rakyat tidak pernah bermanfaat Pak katanya. Mungkin tidak diminta BPK dulu mengaudit khusus. Nah makanya di BPK jangan hanya jago mengaudit resersnya DPR ya. Iya. Itu ditulis ya BPK besar tulis itu jangan hanya jago mengaudit resersnya DPR tapi auditlah pekerjaan-pekerjaan pemerintah daerah. Ya eksekutif pertama terutama di irigasi tetes ini. Saya mencurigai puluhan miliar gitu ya. Itu puluhan miliar Pak. Itu kan 2020. Nah sekarang ini kalau kita berbicara itu negara harus menghukum ini siapa yang merencanakan ini. Ya. Sehingga tidak terjadi manfaat. Walaupun dia tidak ada korupsi di sana misalnya ya, tetapi kemanfaatnya tidak ada uang negara habis-habisan dijor-joran ke sana. Perencanaannya yang salah. Jangan-jangan misinya orang nanti jangan-jangan ini misinya orang dan jual pipa-pipa itu. Nah, maka itu tidak boleh terjadi di negara Republik yang di Indonesia NTB sekarang ini. Tidak ada rencana untuk turun meninjau? Saya sudah turun. Saya sudah turun, maka saya berani berkata seperti ini. Di mana aja lokasinya itu? Di pertama pada di desa Akar-Akar, ya Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan. Itu cari aja kenapa kepala desanya Akarman namanya kepala desanya. Itu gagal. Itu gagal. Menurut kepala desa itu dia gagal. Menurut saya di sana dia mengatakan ini anggaran sia-sia katanya. Nah ini harus dikejar oleh penegak hukum. Penegak hukum jangan lemot dong. Sudah koordinasi dengan kepolisian sendiri. Saya tidak perlu ke kepolisian, saya anggota DPR Pak. Saya memberitahu kepada publik ribut dia harus tahu sana. Masa saya akan melapor? Tidak bisa begitu dong. Mungkin saya hanya memberitahu bahwa ini ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak memanggil instansi terkait mungkin. Ya sudah saya minta kepada Komisi 2 kemarin untuk segera memanggil Komisi Dinas Pertanian yang melaksanakan itu sebagai leading sektornya dia. Tapi hak saya sebagai anggota DPR keliling kemana-mana itu mau Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 saya masukin saja. Ya, karena ini hak pengawasan ada pada para orang anggota DPR. Ya. Nah maka ini ya jangan-jangan ini adalah modus baru cara merampok uang negara. Ya, ada konspirasi. Ya. Nah makanya ini kita di DPR juga kita telusuri kenapa kok tiba-tiba muncul irigasi tetes itu. Tahu nggak anggota DPR tentang irigasi tetes? Tahu nggak Banggar ini sekarang? Ya itu kita pertanyaan kita kan. Kenapa terus dibanggarkan? Kenapa terus diloloskan anggarannya? Semestinya DPRD juga harus klarifikasi, harus tabayun kepada masing-masing OPD yang melaksanakan anggaran-anggaran di atas puluhan miliar. Kalau dia gagal di tahun 2020 kenapa Mas? Kenapa harus dianggarkan lagi 2021? Kenapa gagal ini 19 ini? Anggarkan lagi di Sumbawa 20, sekarang katanya ada anggaran lagi 2021. Nah maka saya tanya anggota DPR ini semua Banggar tidak mengerti, dia tidak tahu dia balik. Ini berarti juga pembahasan di badan anggaran DPR ini bermain-main artinya itu kan? Iya, mungkin ada indikasi juga. Iya makanya. Kedip mata gitu. Iya Pak, bisa saja terjadi. Saya tegas mengatakan bahwa itu jangan begitu bos. Saya tanya kenapa ada sini? Dia tidak tahu DPR, Banggar tidak tahu juga. Kenapa ini saya bingung kan? Itu Pak. Jadi tidak bisa uang negara ini ugal-ugalan caranya pemerintah provinsi ini yang melaksanakan ini kan, merealisasi dan melokasikan anggaran ini. Karena ini uang negara bukan uang pupuk baloknya kita kan. Ya kan? Seperti orang bilang sini sekarang nih makannya di Sumbawa, minumnya di sini ditaruh. Makanan ditaruh di Sumbawa, minumnya taruh di Lombok. Nah, itu kata masyarakat Lombok sekarang nih. Nggak tahu apa maksudnya Pak Sudiarsa, mungkin Bapak ini tahu kan?